Dan setelah acara tes mental ini selesai, dia pun mencari di antara yang mengetes ini. Ternyata tidak ada sama sekali pocong yang pakai mukanya dibedaki warna merah ya, semuanya warnanya putih semua. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, melike, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Nah, sebelum langsung ke inti cerita tentang migrofah ya, jadi saya mau cerita tentang migrofah tadi. Saya ingin bercerita hal-hal lainnya ya. Jadi cerita kali ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan kejadian-kejadian mistis atau gaib yang sering terjadi di pondok pesantren ya. Dan cerita ini terjadi di sekolah yang ketika itu saya sekolah di situ. Ada beberapa kejadian mistis atau aneh atau susah untuk dinalar dengan akal kita yang akan saya bagikan kali ini. Jadi sebenarnya cerita cukup banyak ya kalau di pondok pesantren ya, seperti yang saya ceritakan sebelumnya dan akan saya ceritakan lagi kali ini. Jadi santri ini ketika mereka sekolah di pondok itu kadang-kadang mereka ini dari tempat kampungnya mereka ini telah belajar ilmu-ilmu tertentu atau membawa ilmu-ilmu tertentu yang akan kontra atau bertentangan dengan kondisi yang mereka alami atau mereka jalani di pondok. Saya kasih contoh ya. Jadi pernah suatu ketika adik kelas saya ini dari daerah Sumatera, dari daerah Bengkulu. Ketika dia sekolah di pondok, badannya panas terus. Jadi dia sakit cukup lama, badannya panas terus. Nah, ketika itu ada saudaranya juga yang dari Bengkulu juga. Dia ini kan ngerti kebiasaan orang di sana ya. Jadi dia langsung memeriksa badan badan anak ini. Jadi anak ini baru saja dijenguk orang tuanya ya. Ternyata di situ dia dipasangi sesuatu ya. Jadi dia memakai ikat pinggang. Di situ ikat pinggangnya langsung dilepas sama teman saya yang juga dari Bengkulu, itu langsung dibuang ke sungai. Jadi di belakang gedung itu ada sungai ya, dibuang ke sungai. Dan di ikat pinggang itu ternyata ada rajahnya ya, raja yang biasanya raja-raja seperti ini ada makhluk atau sesuatu yang berhubungan dengan jin ya yang dimasukkan di situ, yang kadang-kadang bertentangan dengan aktivitas anak ini seperti mengaji dan lain sebagainya, yang itu membuat dia demam cukup tinggi. Ada cerita lain. Jadi ada anak ketika itu
pas malam hari. Jadi di pondok pesantren ini ada ibu dapur ya, ibu dapur yang biasanya memasakkan makanan untuk santri. Dan sebagian dari ibu dapur ini masih muda ya, masih muda. Dan dia sebenarnya ruangan khususnya ini tidak tersentuh oleh santri ya, karena dia pun memasak itu di dalam ruangan tersebut dan menyiapkan makanan itu dalam ruangan tersebut. Cuma ada lubang sedikit tempat dia memberikan makanan atau apa dari lubang tersebut ya, nasinya atau lauknya. Nah, malam itu ada seorang murid santri yang diam-diam mengintip atau mengintai ibu dapur. Jadi dia naik atau manjat ke atas atap ya, ke atas atap ruangan tempat ibu dapur tadi. Nah, dia mengintip di situ, entah sedang melakukan apa yang ibu dapur yang dia intip. Yang jelas dia naik di situ dan mengintip dari atas itu. Dan ketika itu ketahuan oleh penjaga malam. Jadi di pondok itu biasanya ada orang yang jaga malam ya, yang dia nanti keliling, pokoknya berjaga di area pondok tersebut, yang dari kalangan murid juga, dari kalangan santri juga. Nah, ketika itu dia melihat gelagat aneh orang ini, tingkah laku orang ini yang naik ke atas genting dan mengintip tadi. Akhirnya mereka pun berteriak, sedang apa kamu?" kata mereka. Dan orang ini pun langsung turun dan dikejar oleh dua orang yang jaga malam tadi. Dan ketika sudah dekat, santri ini segera berbalik dan menyentuh dua orang tersebut, dan dua orang ini langsung kaku ya, tidak bisa bergerak sama sekali. Dan dia pun lari lagi. Dan akhirnya dua orang ini ditemukan oleh bagian keamanan. Jadi di pondok itu salah satu bagian organisasinya, atau kalau di luar itu OSIS-nya, itu ada bagian keamanannya. Yang bagian keamanan ini bertanggung jawab terhadap salah satunya yang berjaga malam tadi. Jadi sebagian dari mereka ada yang tidak tidur ya, karena mengawasi orang yang jaga malam tadi, jangan sampai mereka ini ternyata tidak jaga malam dan malah tidur. Nah, bagian keamanan ini mendapati dua orang tadi berdiri kaku di situ, dan akhirnya dia pun menyentuh mereka dan membacakan ayat-ayat ya, dan mereka pun dapat bergerak lagi dan bercerita tentang apa yang mereka lihat. Akhirnya banyak ketika itu santri-santri dibangunkan untuk mencari orang ini ya. Sebagian dari mereka karena mengenal orang ini, dan akhirnya dicarilah orang tadi. Ketika dicari ini, akhirnya mereka bisa menemukan di salah satu bangunan orang tadi sedang ada di situ. Dan ketika dia dikejar ke situ, dia segera lompat ke sungai ya, ke sungai dari situ. Dan santri pun segera turun ke sungai tadi dan mencari orang ini, tetapi tidak ditemukan sama sekali. Jadi ketika dia melompat ke sungai, katanya dia langsung hilang di situ. Kata orang-orang dia ini sepertinya memiliki ilmu, apa istilahnya, ilmu belut ya, ilmu belut putih atau apa, saya kurang ngerti. Yang jelas orang yang punya ilmu belut ini, dia tidak akan bisa dikejar atau ditangkap ya ketika dia melarikan diri. Dan akhirnya dia tidak ditemukan, dan santri pun bingung ini sebenarnya santri yang mana, karena mereka hanya melihat sekilas-kilas ya, dan mereka tidak ngerti atau tidak bisa
menggambarkan secara jelas ini santri yang mana, karena ketika dia hilang besoknya ya kembali berbaur dengan murid-murid yang lainnya. Dan karena santrinya juga jumlahnya ribuan di situ, cukup banyak, jadi tidak diketahui lagi. Ada satu cerita lagi. Jadi suatu ketika kami mengadakan tes mental ya. Jadi di pondok itu biasanya ada tes mental. Jadi nanti murid dibawa ke suatu tempat, biasanya di kuburan sangat besar yang dianggap paling besar atau paling angker di daerah situ ya. Dan nanti murid-murid disuruh berjalan di situ mengambil sesuatu. Jadi kita meminta izin dulu ke juru kunci makam, lalu mengadakan tes di situ, menaruh beberapa benda tertentu dengan lilin di tengah kuburan atau di salah satu kuburan, di mana nanti santri suruh tanda tangan di situ ya, suruh mencari itu tadi, sehingga dia terpaksa harus mengelilingi kuburan tersebut untuk mencari lokasi lilin tadi. Dan karena kuburannya cukup luas, itu tidak mudah ya. Nah, di situ biasanya ada beberapa santri senior atau yang menjadi pengurus. Dia akan sembunyi di situ untuk menakut-nakuti, ada yang jadi pocong atau jadi apa ya, dan lain sebagainya. Nah, ceritanya ketika itu ada 2 orang yang sedang mengetes, ngobrol-ngobrol di situ. Yang satu temannya ini segera pergi ya. Dia katanya mau ke toilet, jadi mau kencing dulu. Jadi dia izin ke temannya yang satunya tadi dan pergi. Nah, beberapa saat kemudian temannya ini kembali lagi. Tapi ketika dia ajak ngobrol, dia cuman diem saja ya, jadi tidak ngomong apa-apa. Dan dia pun pergi lagi. Dan ketika dia pergi ini, ternyata temannya yang kencing tadi baru kembali. Jadi yang tadi datang itu ternyata bukan dia. Pernah juga dialami oleh orang ya, kakak kelas saya ya. Jadi ketika dia mengetes itu, kan santri-santri ini sebagian ada yang berpenampilan seperti pocong ya, karena untuk menakut-nakuti. Ada yang pakai kain putih seperti pocong itu, mukanya dibedakin. Nah, ada seorang pocong yang datang mendekati santri yang mengetes ini. Nah, ketika itu dia pun menyapanya dan ngobrol-ngobrol, tapi pocong ini hanya diem ya. Mukanya merah. Mukanya merah dan bagian matanya ini warnanya hitam ya. Dia pun ngobrol-ngobrol dan sampai mereka pun pergi. Dia pun pergi meninggalkan pocong ini. Dan setelah acara tes mental ini selesai, dia pun mencari di antara yang mengetes ini. Ternyata tidak ada sama sekali pocong yang pakai mukanya dibedaki warna merah ya. Semuanya warnanya putih semua, tidak ada yang warnanya merah. Jadi ketika itu dia langsung shock ya, berarti yang dia temui tadi pocong beneran ya. Dan beberapa cerita yang lainnya. Nah, langsung cerita ke Migrofah tadi. Jadi cerita Migrofah ini sebenarnya cukup banyak. Awalnya mungkin terjadi di suatu pondok
Tapi akhirnya ceritanya menyebar dan hampir setiap santri yang mondok itu pasti punya cerita ini, terutama yang putri ya, yang santriwati. Kemungkinannya orang yang pertama kali ngalami ini dia bercerita ke orang lain, dan orang lain ini menceritakan ke orang yang lainnya, dan ketika dia mengajar atau berpindah ke sekolah pondok yang lainnya, dia menceritakannya ke adik-adik kelasnya dan mengira kejadian ini terjadi di pondok mereka sendiri, dan berlangsung seperti itu terus. Akhirnya hampir setiap santri punya cerita tentang mihrofah ini. Jadi mihrofah itu bahasa Arab ya, artinya gayung. Jadi gayung itu bahasa Arabnya mihrofah. Ceritanya ketika itu ada santriwati yang sedang berak di kamar mandi. Jadi biasanya di pondok itu kamar mandinya kan luas, cukup luas, besar, dan biasanya kalau malam itu hampir di setiap pondok itu ada cerita tentang nanti kerannya nyala sendiri atau apa ya, karena saking luasnya pondok, dan kalau malam biasanya kamar mandinya sepi. Nah, santri ini ketika itu dia berak, dan ternyata setelah selesai berak dia baru sadar ternyata dia lupa membawa gayung ya. Dan ketika itu dia mendengar di sampingnya ini, di kamar mandi, di toilet sampingnya ini ada orang yang mandi itu jebar jebur gitu ya. Jadi seperti seakan-akan pengen menghabiskan air di ember itu ya. Tapi saking intennya dia menyiramkan air itu, kata santri ini mungkin telah habis berember-ember ya, dan itu cuman dijebar jebur gitu ya, cuman disiram-siram cukup cepat, cukup keras ke badannya, dan tidak ada bunyi yang lainnya seperti aktivitas menyabun atau berhenti sejenak ya. Jadi dia cuman menyiram-nyiram sampai mungkin habis berember-ember, tidak selesai dia cuma nyiram-nyiram seperti itu. Dan akhirnya santri ini yang lupa membawa gayungnya ini pun berteriak, yang di samping siapa ya, saya pinjem gayungnya, kata santri ini tadi, santriwati ini. Dan ketika mendengar santriwati ini teriak dan meminjam gayung, suara jebar-jebur tadi langsung terhenti cukup lama, hening, dan tiba-tiba terdengar suara teriakan, tapi bukan perempuan tapi laki-laki. Suaranya cukup keras. Jangankan mihrofah, kepala saja saya tak punya, kata suara tadi. Nah, ketika mendengar itu santri ini langsung ketakutan, langsung keluar dari kamar mandi tanpa cebok dulu ya, keluar dari kamar mandi tanpa cebok dulu, tanpa memakai celana, lalu lari ke kamarnya dan menangis di situ, di pojokan kamar situ, karena malu dan ketakutan, yang akhirnya ditolong oleh santri-santri yang lain. Ceritanya kurang lebih seperti itu ya. Jadi akhirnya dia menceritakan apa yang dia lihatnya. Dan cerita ini biasanya viral ya, banyak diceritakan oleh santri-santri dimanapun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.